Kapal motor yang membawa bantuan untuk korban bencana alam tenggelam dihantam ombak. Marzuki Ali tepis dalangi kudeta Partai Demokrat. Marzuki Ali ini orangnya ada loh, dikenal. Masa nggak berani? Kalau saya berani kok nyatakan. Berkas perkara video syur Gisel dilimpahkan ke kejaksaan. Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi kami juga akan menyuguhkan beragam informasi. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara 23,7 triliun rupiah. Selain itu informasi dari dunia olahraga dan mancanegara juga akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kapal motor yang membawa bantuan untuk korban bencana alam tenggelam dihantam ombak di Laut Kuala Karang, Kalimantan Barat. Para relawan berusaha menyelamatkan diri, sementara sebagian besar bantuan tenggelam. Sebuah kapal motor terhempas ombak saat membawa bantuan di perairan Laut Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bantuan untuk korban bencana ini pun berhamburan di laut. Ini kondisi kapal masuk air di tengah laut. Kita turun semua menepi dulu nih. Para relawan berupaya menyelamatkan diri dengan menepi ke pantai. Bawa teluk. Setelah aman, relawan pun berusaha untuk mengumpulkan bantuan yang masih layak pakai dan membawanya ke pos terdekat. Gula sama air untuk kita survive. Bantuan yang sempat mengapung di air laut. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Beberapa bantuan seperti minyak goreng masih bisa diselamatkan, tetapi bahan pokok seperti beras sudah hanyut tenggelam. Salah seorang mengatakan kapal motor tenggelam karena dihantam ombak dan mesin kapal mati. Dihantam oleh gelombang, oleh ombak. Kemudian setelah itu mesin motor kami mati di tengah-tengah. Kemudian sempat hidup kembali untuk menepi, kemudian tidak lama kemudian mati kembali hingga kami terjun ke bawah ke lokasi yang sudah agak dangkal untuk mendorong speed kami menuju ke bibir pantai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara bahan pokok bantuan bencana alam hanya sebagian yang bisa disalurkan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Polres Probolinggo, Jawa Timur akhirnya menangkap sopir angkutan umum ugal-ugalan yang sengaja menabrak anggota polisi saat akan diberhentikan. Rekaman video angkutan umum ugal-ugalan menabrak polisi viral di media sosial. Inilah rekaman angkutan umum ugal-ugalan sengaja menabrak polisi hingga terjatuh. Video 13 detik unggahan Arif Harmoko Official di Instagram telah dilihat ribuan orang dalam kurun waktu 3 jam. Kasat Lantas Polres Probolinggo AKBP Purwanto Sigit Haryanto menyatakan mobil angkutan umum itu dikejar anggotanya karena berusaha kabur saat diperiksa dalam operasi justisi penegakan protokol kesehatan di Jalan Lumajang, Kota Probolinggo. Dalam peristiwa ini, polisi yang menjadi korban Aibda Ivan Septiarso menderita luka di kakinya. Mereka memang betul itu dialami oleh anggota kami, Satlantas Polres Probolinggo. Siap. Dan itu untuk kondisi anggota hanya lecet saja, luka ringan. Melaksanakan giat protokol kesehatan, kemudian dia dihentikan tidak mau, hingga terjadilah peristiwa tersebut. Berbekal nomor polisi kendaraan, dalam waktu singkat polisi ugal-ugalan penabrak anggota polisi pun ditangkap. Pelaku kemudian digiring ke Polres Probolinggo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Penganiaya remaja berhijab yang videonya viral di media sosial telah ditangkap polisi. Penganiayaan itu hanya berawal dari saling ejek antara pelaku dan korban yang masih di bawah umur. Penganiayaan seorang remaja laki-laki terhadap seorang gadis terekam warga dan viral. Peristiwa ini terjadi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Dari hasil pengusutan, penganiayaan terjadi di lapangan sepak bola Loko Desa Bantu Sorong pada September 2020 lalu. Tetapi video dengan durasi 2 menit 47 detik ini baru tersebar di awal tahun ini. Polisi pun telah menangkap pelaku penganiayaan di rumahnya. Polisi mengungkapkan penyebab pelaku menendang dan memukul korban karena saling ejek. Ya, sepengetahuan dari pelaku sempat menghina korban ya dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Namun korban menyatakan dia tidak pernah melakukan hal itu karena dia mendapati informasi itu dari orang lain. Nah, namun terjadi cekcok di dekat lapangan bola di Kecamatan Masale tersebut sehingga akhirnya terjadi pemukulan untuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Meski permasalahan antar korban dan pelaku telah diselesaikan secara kekeluargaan, pelaku tetap diproses sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang terluka dan 5 rumah rusak akibat ledakan yang terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi memastikan ledakan berasal dari tabung gas yang rusak. Garis polisi masih terpasang di lokasi ledakan yang menyebabkan 5 rumah warga rusak dan 4 orang terluka di Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang rumahnya terbakar berusaha mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Ya, kalau selamatkan yang paling berharga lah, saya udah selamatkan. Tinggal itu yang barang-barang yang nggak bisa diambil saya tinggal aja dulu, kayak motor, TV. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan bahwa ledakan terjadi dari bagian dapur salah satu rumah. Polisi menemukan 3 tabung gas yang rusak. Hasil temuan sementara dari olah TKP yang pertama adalah 1, tidak diketemukan rangkaian bahan peledak ataupun sisa bahan peledak seperti kabel, timer dan lain sebagainya, tidak ada. Yang kedua, di TKP itu masih cukup bau gasnya cukup menyengat, itu yang diketemukan, dan kemudian didapatkan 3 tabung gas LPG. Yang pertama sudah dalam keadaan bocor, kemudian regulatornya dalam keadaan rusak. Ledakan yang berasal dari tabung gas ini terjadi pada dini hari tadi. Suara ledakan terdengar hingga lebih dari radius 100 meter. Tim Gegana Polda Metro Jaya langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa ini, 1 warga mengalami luka bakar, sementara 3 korban lainnya luka-luka akibat terkena pecahan puing-puing material. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih soal tabung gas, pemirsa, warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah lebih dari sepekan ini kesulitan mendapatkan gas bersubsidi atau gas melon. Warga terpaksa harus antri berjam-jam untuk mendapatkan gas ukuran 3 kg. Warga mengantre untuk mendapatkan gas subsidi di pangkalan gas LPG di Jalan Veteran Banjarmasin Selasa siang. Warga terpaksa mengantre berjam-jam untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga mengaku sudah lebih dari sepekan sulit mendapatkan gas 3 kg akibat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Harga gas di kios eceran pun naik hingga Rp40.000 per tabungnya. Malah mahal lagi. Berapa lama antrinya tadi? Hampir 1 jam lebih. Sejak kapan nih antri ini, Bu? Sudah lama ya, no? Pihak pangkalan gas LPG terpaksa menggelar pasar murah gas 3 kg lantaran tingginya permintaan warga. 560 tabung gas melon yang datang setiap minggunya langsung habis terjual dalam sehari. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali menyebut tuduhan keterlibatan dirinya dalam upaya kudeta Partai Demokrat adalah fitnah. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.